Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kita imani itu ya. Yang terpenting itu adalah kehendak Tuhan. Yang terpenting itu kita disertai oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini ya, kiranya kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita bisa merenung-renungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar setiap harinya. Kita menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau setiap harinya ya. Kita lakukan hari demi hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus memanggil kita sudah selesai. Amin ya. Lakukan satu hari demi satu hari. Amin ya. Yang terpenting itu kita bisa menjadi saluran berkat. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak menjadi batu sandungan orang lain. Kita tidak merancang-rancangan hal yang buruk kepada orang lain atau diri kita, tetapi kita merancang-rancangan hal-hal yang baik. Satu hari demi satu hari kita lakukan sampai kesudahannya, sampai kita dipanggil Tuhan sudah selesai. Amin ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan hari ini, kita imani Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Amin ya. Dan kita juga harus tahu ya bahwa tujuan kita itu satu, ke surga, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Dan kita semakin hari semakin dikuatkan ya. Kita ingatkan diri kita dan orang-orang sekitar kita itu bahwa kita hanya punya satu tujuan, yaitu ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Dan biarlah selama kita ada di dunia, kita bisa memberikan hal yang baik ya pada orang-orang sekitar kita, atau di mana Tuhan memberi kita kesempatan ya untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Biarlah kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kita bisa memberikan solusi-solusi sekecil apapun. Kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Kita lakukan itu setiap hari sampai kesudahannya, sampai Tuhan memanggil kita sudah selesai, kata Tuhan seperti itu ya. Ya, kiranya kita bisa saling mendukung, saling membantu, saling support untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Kita bisa memberitakan firman Tuhan, bersaksi agar banyak iman timbul di muka bumi ini, sehingga kasih karunia semakin melimpah-limpah dalam muka bumi ini ya. Semakin kita menyebarkan firman Tuhan, semakin kita bersaksi, kasih karunia tidak habis. Kita tidak usah iri dengki ya, karena itu kita tahu kenajisan bagi Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan itu yang dimaui Tuhan, kita bersaksi, berfirman, mencari Tuhan di mana, maka kasih karunia akan makin melimpah-limpah dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Amin ya. Itu harus kita sadari. Manusia itu seharusnya saling bantu, saling dukung, bukan saling tikung. Itu yang harus kita sadari, karena Tuhan sendiri berkata semakin banyak orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, maka kasih karunia di dunia ini akan semakin melimpah-limpah. Maka Roh Kudus akan semakin melingkupi dunia ini. Maka damai sejahtera, sukacita itu yang akan menguasai muka bumi ini. Kita harus tahu itu ya. Jadi kalau benar-benar cinta Tuhan, kalau benar-benar hatinya melekat pada Tuhan, maka tidak akan saling tikung, tidak akan saling fitnah ya, tidak akan saling adu domba. Tetapi memang itu kenyataan yang terjadi di dunia ini ya, kebanyakan, dan itu juga menjadi virus di orang-orang yang pelayanan. Tetapi kita harus tahu itu tuh kenajisan di mata Tuhan. Orang-orang yang melakukan seperti itu tidak akan bisa dipakai Tuhan. Amin ya. Amin. Dan kiranya kita menyadari itu. Memang kebenaran ini harus diberitakan, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan dunia ya, tetapi itu harus kita kasih tahu orang-orang seperti itu kiranya bertobat sehingga bisa dipakai Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak mungkin bisa dipakai Tuhan, karena itu kenajisan di mata Tuhan. Dan kita harus beritakan itu, kita harus beritakan kebenaran ini sehingga banyak orang bertobat, sehingga banyak orang meninggalkan jalan salah menuju jalan Tuhan, walaupun merasa di jalannya Tuhan, tetapi kalau melakukan itu tidak bisa dipakai, karena itu kenajisan di mata Tuhan. Kita harus beritakan kebenaran ini agar semakin banyak orang bertobat, agar semakin banyak orang benar-benar mencintai Tuhan dengan benar, agar banyak orang bisa merasakan kasih karunia Roh Kudus melimpah-limpah di muka bumi ini. Damai sejahtera, sukacitalah yang akan dihasilkan dari Roh Kudus. Amin ya. Amin. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang bisa mendapatkan berkat, banyak orang yang bisa merasakan sukacita ini, sehingga hanya tawa
kegembiraan karena Tuhan Yesus yang ada di muka bumi ini. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi air mata seperti yang katakan Tuhan. Ketika kita di surga tidak ada lagi air mata, tidak ada tangisan, karena tidak ada dosa. Selama ada dosa di muka bumi ini hanya ada tangisan, kesengsaraan, penderitaan. Karena dosa itu menjangkiti banyak manusia, sehingga banyak manusia menyakiti orang lain. Banyak manusia menyusahkan orang lain. Banyak manusia yang melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya dengan mengorbankan orang lain. Sehingga dunia ini dipenuhi dengan penderitaan, air mata, kesengsaraan karena satu manusia lain mengorbankan yang lainnya untuk mencapai keinginannya. Itu hanya satu orang, belum lagi orang lain. Jadi di surga itu hanya ada sukacita, damai sejahtera karena tidak ada dosa. Selama masih ada dosa di dunia ini, ya penderitaan, kesengsaraan, air mata. Itu karena ada satu manusia mengorbankan manusia lain untuk mencapai tujuannya. Maka kalau selama kita ada kesempatan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki jabatan atau memiliki jalan untuk menjadi berkat, jadilah berkat. Kita ciptakan surga selama di muka bumi ini. Amin ya. Jadi kita tahu selama ada dosa, maka ada penderitaan, air mata, kesengsaraan karena manusia satu mengorbankan manusia lain untuk mencapai keinginannya. Tetapi kalau ada orang-orang yang ada Roh Kudus, cinta Tuhan, maka terjadi seperti yang dilakukan Paulus, Petrus, dan teman-temannya. Amin ya. Mereka rindu memberkati, mereka rindu menyelamatkan, mereka rindu mengajar agar jemaat mendapatkan hidup yang lebih baik. Amin ya. Jadi kita tahu selama ada dosa, maka yang ada kesengsaraan, penderitaan, air mata. Karena manusia kalau diliputi dosa pasti mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuannya. Tetapi orang yang ada Roh Kudus pasti mendapatkan hikmat agar diberkati, tetapi bisa memberkati orang lain tanpa mengorbankan orang lain. Kita tahu itu perbedaannya. Kita tahu isi hati Tuhan. Kita harus menyadari itu dan memberitakan kepada orang lain agar orang lain yang selama di dunia melakukan hal seperti itu, dosa-dosa seperti itu yang membuat orang yang sengsara, menangis, menderita, itu bertobat ya, apapun alasannya. Amin ya. Jadi kita tahu selama di surga nantinya tidak akan ada air mata, yang ada sukacita ya karena tidak ada dosa. Tetapi di dunia yang dipenuhi dosa itu, kita tahu manusia mencapai keinginannya itu dengan mengorbankan makhluk lain atau manusia lain. Dan itu yang menyebabkan banyak air mata, penderitaan, kesengsaraan. Mari kita saling bantu, saling dukung, saling support untuk menjadi apa yang dimauin Tuhan, untuk menyalakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, yang ada itu kita memberikan sukacita kepada orang lain, kita memberikan damai sejahtera kepada orang lain, kita memberikan solusi jalan keluar. Kalau kita di dunia ini hanya menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sudah dipastikan tidak ada Roh Kudus dalam diri manusia tersebut. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan, apapun alasannya. Amin ya. Makanya di surga tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, karena tidak ada dosa. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu
selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan renungkan ya kembali ayat-ayat firman Tuhan di Galatia pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya, Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Jadi di sini diberi judul Paulus diakui oleh para rasul. Jadi setelah 14 tahun kemudian dikatakan Paulus pergi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus dibawa. Dikatakan juga Petrus pergi berdasarkan pernyataan. Jadi ada Roh Kudus yang meminta Paulus ya. Paulus pergi ke Yerusalem karena suatu pernyataan. Jadi Roh Kudus sudah memerintahkan Paulus untuk ke Yerusalem. Agar apa dikatakan di sini? Agar jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi untuk pergi ke Yerusalem pun Paulus itu mendengar pernyataan Tuhan, karena agar tidak sia-sia atau supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi saat pergi ke Yerusalem itu juga ada pernyataan. Paulus diakui oleh para rasul, dan di situ mereka berjabat tangan ya. Jadi Paulus pergi ke orang-orang yang tidak bersunat atau belum bersunat,
Dan rasul lain pergi ke orang-orang yang sudah bersunat. Itu mereka berjabat tangan ya. Jadi mereka ada persetujuan bersama wilayah mana saja atau orang-orang apa saja yang mereka injili. Amin ya. Amin. Jadi kita bisa mengerti ya. Di sini Paulus bertemu dengan para rasul. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal bagaimana Paulus bertemu dengan para rasul. Dikatakan di ayat 2, aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi Paulus memberitakan Injil apa saja yang telah diberitakan Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi tersebut. Tetapi kendati pun Titus, orang yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi Paulus juga mengatakan di antara mereka itu ada orang-orang yang menyusup. Dikatakan di sini menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan mereka, agar para rasul ini dapat diperhambakan oleh mereka. Jadi kebebasan Paulus pun mau diambil sama orang-orang yang menyelundup ini. Mereka mau memperhambakan Paulus. Tentunya mereka mau mengambil keuntungan ya dari Paulus. Kemerdekaan Paulus mau diambil. Paulus mengatakan orang-orang ini penyelundup yang mau masuk ke dalam mereka. Dikatakan di ayat 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Paulus mengatakan, Paulus tidak mau tunduk kepada orang-orang tersebut. Penyelundup ini yang mau memperhambakan mereka. Agar apa? Agar Paulus tetap bisa mengabarkan Injil. Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Penyelundup pun ada. Di zaman 2000 tahun yang lalu, mereka mencari keuntungan di antara para rasul. Agar apa? Para rasul bisa diperhambakan oleh mereka. Tetapi Paulus tidak mau. Para rasul itu tetap mau kebebasan agar mereka bisa mengabarkan Injil. Agar Injil dapat tinggal tetap pada jemaat. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimanapun kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku sebab Allah tidak memandang muka. Jadi saat Paulus berhadapan dengan para pejabat ya, Paulus mengatakan di sini bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagi Paulus. Sebab Allah tidak memandang muka. Amin ya. Allah memandang orang-orang yang melakukan kehendaknya. Allah tidak memandang jabatan, Allah tidak memandang muka. Makanya Paulus mengatakan jabatan mereka dahulu itu tidak penting bagi Paulus. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Malah orang-orang yang terpandang itu, yang berbicara dengan Paulus itu, malah tidak memaksakan sesuatu kepada Paulus. Beda dengan penyelundup-penyelundup tersebut. Orang-orang yang dahulu punya jabatan ini tidak memaksakan sesuatu kepada Paulus. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Seperti dikatakan, jadi Petrus memberitakan Injil di antara orang-orang bersunat dan diberi kekuatan Allah. Demikian juga Paulus memberitakan Injil di antara orang-orang tidak bersunat dan diberi kekuatan oleh Allah. Dikatakan di ayat 8,
Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang tak bersunat. Dikatakan di sini Yakobus, Kefas, dan Yohanes berjabat tangan dengan Paulus. Di sini Paulus diakui oleh soko guru jemaat ini. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Dan itu yang dikatakan Paulus, bahwa mereka harus benar-benar mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi Paulus tetap ingat orang-orang miskin tersebut. Dan itu yang dilakukan Paulus. Paulus mengajar. Paulus tentunya memberikan motivasi ya kalau zaman sekarang. Dan itu yang benar-benar diusahakan oleh Paulus untuk bisa menjadi berkat ya bagi orang-orang miskin. Amin ya, kiranya apa yang dilakukan oleh Paulus dan para rasul lainnya ini, di mana mereka bertemu 14 tahun kemudian ya saat di Yerusalem. Itu pun setelah ke Yerusalem pun ini ya Paulus terlebih dulu mendapatkan pernyataan Roh Kudus agar tidak sia-sia ya usaha Paulus atau yang telah diusahakan Paulus. Dan amin ya, dan kiranya itu juga yang kita alami, bahwa kita melakukan apapun itu bukan berdasarkan kehendak bebas kita, tetapi berdasarkan Roh Kudus yang telah berbicara kepada kita. Dan puji Tuhan, seperti saya yang mendapatkan langsung nubuatan Tuhan ya, kiranya itu juga yang dialami oleh para hamba Tuhan yang lainnya, pelayan Tuhan yang lainnya, agar nama Tuhan yang benar-benar dipermuliakan ya, agar banyak orang yang diselamatkan benar-benar terselamatkan. Amin ya. Sehingga orang-orang bisa memberitakan firman itu benar-benar dengan kemurnian hati, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba, tidak ada sikut menyikut, tidak ada hal-hal yang jelek, yang itu tuh najis di mata Allah. Kita nyatakan kebenaran ini sehingga banyak orang yang benar-benar mendapatkan kesaksian atau firman kita tuh benar-benar murni dari bimbingan Roh Kudus. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan, kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan, seperti yang dilakukan Paulus ini, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang miskin, dan Paulus juga benar-benar melakukannya, berusaha melakukannya. Amin ya, kita tahu bahwa kita diberkati untuk memberkati. Selama di muka bumi ini kita mempunyai kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka lakukanlah. Amin ya, sampai kesudahannya Tuhan bilang selesai. Amin ya, dan kiranya apapun yang kita lakukan itu kita bisa selaraskan dengan kehendak Tuhan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan Yesus untuk hal-hal yang telah luar biasa yang telah Kau lakukan pada hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya siapapun Tuhan yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan-Mu, berikan mujizat-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan, beri kami usaha dan pekerjaan yang benar-benar daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat menjadi saluran berkat bagi kami semuanya, yang dapat berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah apapun yang kami usahakan selama di dunia ini, Tuhan bisa mendekatkan diri kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu, ke surga-Mu. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di muka bumi ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, berkati kami dengan anak-anak yang daripada-Mu, cinta Engkau, anak-anak yang takut Engkau, anak-anak yang rindu menjadi saluran berkat-Mu, anak-anak yang rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, anak-anak yang mencintai kami, orang-orang sekitar hidupnya Tuhan seperti dia mencintai Engkau. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, persoalan hidup, tantangan hidup,
beban hidup, berikan jalan keluar daripadamu, berikan jawaban doa daripadamu, solusi-solusi daripadamu, terobosan-terobosan daripadamu, dan biarlah Roh Kudusmu, hadiratmu, kasih karuniamu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.